Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin di acara Ngaji Ala Santri PCA Hayas Ulu Lirboyo. Di episode kali ini masih tentang yang kemarin Sohibul Jabair, karena kebetulan kemarin itu mungkin karena pertama kali outdoor ya, jadi agak-agak kacau karena kita belum terbiasa sama bisingnya kendaraan dan lain sebagainya, jadi agak fokus. Nah, untuk kali ini kita akan nerusin bab yang kemarin, yaitu tentang Sohibul Jabair, bagaimana tentang mandinya untuk orang yang punya perban. Dan bagaimana nasib sholatnya. Dan bagaimana nasib sholatnya. Yuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Sunila Syekhul Alamah Ahmad bin Husain Syarbiya Bisja wa Syekh Afifuddin bin Muhajir wa usulihima wa furihima mutasabailihima lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di halaman 17 pun ada yang tercecer kemarin karena agak buru-buru ya. Dedeknya udah mulai enggak ini. Udah enggak kondusif. Wakal jabirati. Dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wakal jabirotilan iku koyo dene jabiro, sebagaimana seperti perban, maksudnya hal yang berkaitan dengan perban. Fi dzalika ing dalam mengkono ya tadi yang kita bahas itu, jadi mulai wudu dan lain-lainnya. Alusuku tai plester. Plester itu berarti apa? Kayak Hansaplast kayak itu tuh. Tapi kalau Hansaplast kayaknya tembus air. Ini yang dimaksud nih yang enggak tembus air. Ya, perban-perban kayak patah itu kan ya, patah. Ya, wal asobatulan perban. Ya pokoknya sejenis itulah pokoknya. Wal marhamu lan salep warnahuha. Nah, salep juga itu kan, salep itu kan krim. Nah, maka nanti kayak gitu juga, misalnya ada luka di anggota tubuh. Ini yang bukan anggota tayum, itu berarti bukan muka, bukan tangan. Nah, kalau mandi udah clear, jelas itu. Nanti tayamum cukup satu, karena dianggap seluruh tubuh itu anggota mandi itu cuma satu, yaitu seluruh tubuh. Nanti yang berbeda adalah ketika kita batal wudhu. Kalau wudhu berarti nanti kalau ada di dua tempat, misalnya di kaki sama di tangan, nah berarti dua kali wudhu, tayamumnya dua kali. Kenapa sayang? Oke, ini buain. Mau minum ya. Oke, awas tumbang. Itu berarti nanti sama persis. Jadi kalau pasang salepnya, pasang plesternya harus prosedur tadi. Harus suci dulu baru dipasang. Dibersihin dulu, wudu dulu baru dipasang, baru diplester atau dikasih salep tadi. Wa idza lam yahtaj. Suci dulu ya. Ya, kalau mau aman. Nanti kita rinci satu-satu. Bun, aku ingetin bunda, aku kumur-kumur terus airnya kolam. Oh iya. Oke. Sip. Lanjut. Wa ilam yahtaj lamun ora butuh sapa sahibul ilati wong kang anduwe ini sakit. Ora butuh ilawat jabiroti maring masang jabiro alaiha ing atas ilah. Lakin ya khofu, tetapi khawatir sopo sohib min isolil ma'i saking ngalirnya air ilaiha maring ilat yang penyakit fayaksilu mongko baso sopo sohib asohiha ing anggota kang waras biqadril imkani kelawan semaksimal mungkin. Wa tayamamu lan tayammu sapa sahib badlan karena dadi genti anil alili saking sakit. Jadi kalau gini Bun, jadi misalnya itu nggak dipasang perban,
luka begitu aja. Tapi kalau air itu sampai ngalir ke luka, nanti menjadikan luka itu nggak sembuh-sembuh, Semakin parah. atau semakin parah, atau busuk misalnya. Nah, sebaiknya ya udah, jadi kayak itu. Jadi pas yang lain dibasuh, yang itu diusap. Jadi sama Diusap. seperti kayak diperban. Ya sama kayak diperban. Walaupun Jadi memang nanti nggak ada perbannya. walaupun nggak ada perbannya, yang pas yang sakit itu kata dokter, tapi sekali-kali ya, sekali lagi kata dokter, pas yang sakit itu diusap, kemudian diganti tayamum. Ah, kayak silu sohihah bikotil imdani wa tayamum. Oh, nggak usah diusap, malah ganti tayamum aja. Tapi pertimbangannya tadi harus sesuai- kata dokter. harus kata dokter. Atau kita Sesuai ngerasain dokter. sendiri, misalnya kalau kena air perihnya minta ampun, atau tambah cekot-cekot misalnya. Nah, itu kan tanda-tanda ini, wah nggak sembuh-sembuh nih kalau begini. Nah, maka tadi kayak tadi. Wala tartiba bainahuma lil junubi. Nah, maksudnya bainahuma itu wala tartiba lawan tertib iku maujud bainahuma ing atase ghuslu lan tayamum lil junubi kedhi wong kang junub. Kalau orang junub misalnya ada luka di kaki misalnya, kena api misalnya. Nggak diperban, luka bakar, nggak diperban. Tapi kalau kena air bahaya. Ya sudah, yang lain dibasuh, yang pas itu nanti diganti tayamum. Nah, kalau orang junub boleh tayamum dulu, boleh mandi dulu. Ya, berarti yang aman kan tayamum dulu biar tangannya nggak basah. Habis itu Nah, mandi. habis itu mandi. Tapi kalau orang wudhu harus sesuai pas rukunnya itu dibasuh. Misalnya pas kaki, berarti nanti tayamumnya terakhir. Sesuai urutannya. Sesuai urutannya. Udah jelas itu. Amal muhdisu, nah ini baru kita omongin. Amal muhdisu anapun orang kang hadas, fa inna ma yatayamamu aing pestine tayamum sopo muhdis waktal huslil alili. Jadi kalau misalnya pas kaki, ya berarti tayamum nanti terakhir. Kalau pas tangan, berarti setelah muka. Jadi muka dulu dibasuh, mukanya sehat nih misalnya, mukanya sehat, terus tangan, dulu yang tangan. Nah, itu boleh tangan dulu terus tayamum, atau tayamum dulu baru tangan, terus baru berlanjut, wudhunya baru berlanjutin. Nggak boleh kata bunda, tayamum dulu atau nanti selesai baru, nah nggak boleh, karena harus Sesuai urut, urutan karena wudhunya. harus urutan itu. Kama fi masalah jabiroti, sebagaimana masalah jabiro. Nah, kemudian ini waya tayamamu lan tayamumu sapa wong sahibul jabair tadi likuli faridatin kedue saben-saben salat fardu. Jadi setiap satu salat fardu satu tayamum. Fala yujmi orang mongko ora kena ngumpulaken sapa wong, ya orang yang tadi yang bersangkutan tadi bitayamum tayamum wahidin kang siji baina sholati fardin ing dalam antaranya sholat dua sholat fardu. Maka nah sekali lagi tadi wudhu di duhur, wudhu di duhur, tayamum di duhur sampai asar belum batal, tayamum lagi nanti. Tetap tayamum lagi. Nah, wala baina tawafai fardin, tawaf dua tawaf gak boleh juga. Wala baina jumatin wa khutbatihima, nah, khutbah terus sholat Jumat. Nah, nggak boleh juga. Nah, kalau mau aman berarti yang khutbah sendiri, Sholat yang khutbah sendiri, sholat yang imami sholat Jumat sendiri, yang khutbah sendiri. Tapi tetap aja nanti dia kan sholat. Ya bisa. Jadi kalau yang tayamum juga. berarti yang khotibnya tetap aja tayamumnya dua kali. Tayamum itu hanya untuk satu Anton waktu. itu satu fardu. Jadi kalau khotibnya mau nggak mau, ya tayamum dua kali. Tayamum dua kali. Kemudian wala baina jumatin wa khutbah udah. Wa idza tawaddoa ing dalam ari kalane wudu sapa wong. Nih masing yang tadi ini ya. Wa tayam mama lan tayamum sapa wong. Nah, sahibul jabair tadi maksudnya anil alili sebagai ganti dari anggota yang sakit. Wa qad sholalan teman-teman wis salat sapa sahib fardhon ing salat fardu. Wa aradalan ngarepaken sapa sahib fardhon ing fardu akhara kang lain. Walam yuftis lan durung batal sapa wong, ya ada mongko balenono sapa wong atayam faqat. Jadi begini. Berarti kalau ini punya perban nih. Pas sholat duhur
Tayamum tadi kan? Ya. Wudhu terus tayamum, prosedur tadi. Mm. Sampai asar wudhunya belum batal. Berarti nggak perlu wudhu lagi. Hanya tayamumnya. Di mana tadi? Kalau sekali ya berarti sekali. Kalau 2 kali 2 kali. Gitu. Iya, iya. Jadi yang diulang hanya tayamumnya. Tayamumnya, wudhunya nggak usah. Clear itu ya. Ini walaupun zaman sekarang banyak terjadi. Bisa jadi orang luka apa. Ini kan bisa luka bakar apa segala macam kan. Misalnya kakinya Mas luka Afan apa ya waktu itu. Untungnya kan nggak di anggota tayamum dia. Di anggota wudhu. Oke. Anggota wudhu. Monggo. Oke. Ada tayamum mafakot. Wa yusolli lan sholat sawang bitayam wahidin. Wa yusolli lan sholat sopo sohibul tayam sohibul jabair tadi bitayamuin klien tamu wahidin kang siji. Masya'a lan sholato sopo wong ing malan sholat seakan karep sopo sohib nanafili saking pira-pira sunat. Nah, kalau sunat-sunat bebas-bebas aja. Jadi misalnya subuh wiridan terus sampai duha belum batal ya nggak usah. Sholat duha aja berarti langsung sholat duha aja. Kalau untuk sholat sunat. Atau apa misalnya duhur, habis duhur terus ada sholat jenazah. Nah, sholat jenazah aja nggak perlu tayamum lagi karena sholat jenazah itu walaupun fardu kifayah dia kelasnya Sunnah. kelas sunnah apa Berarti tingkatannya. 1 kali fardu dan beberapa kali sholat sunnah Nggak masalah. Nah ini yang terakhir nih titimatun. Nah ini harus ingat Pak Kamal lagi. Ini Mister Kamaluddin nih. Saya bawa ini ada kutipan jadi kitab ini ada kutipan itu. Nah, maka nanti kita cek di kitab aslinya ya. Ya Pak Kamal harus nonton. Pak Kamal nggak nonton awas nih. Oh ini dia punya saran. Titimatun ala fakitu tohuro ini iku wajib ngatasi wong kang tidak mempunyai alat tohuro, nggak punya alat toharo. Air ma'i tegese banyu wa turobilan turob ayu solye utai yang to sholat sopo wong al fardo yang sholat fardu li hurmatil wakti krono ngurmati waktu wa yu'iduhu lan balena sapa wong hu ing fardu ida wajada ing dalam mereka wis nemu sapa wong ahadahuma ing salah sajine tahura ini. Maksudnya gini. Misalnya kita ini nggak tahu ini bayanginnya di mana ini. Jadi air enggak ada, debu juga enggak ada. Debu enggak ada. Nah, itu bayangin di mana. Nanti dicari kasusnya lah. Ini kan berjaga-jaga ini sampai begitu yang ngarang kitab ini nih. Jadi sedetail itu. Misalnya kita nggak punya air, debu juga nggak ada. Ini bayangannya nanti dibayangin sendiri dah. Kalau dua-duanya nggak ada, waktu sholat tiba, sholat aja. Namanya sholat lihur matil wakti. Nah, nanti kalau sudah ketemu apa? Air atau ketemu debu. Salah satunya. Apa sayang? Oh iya. Jadi nanti kalau udah ketemu salah satunya air atau debu tadi, nanti ngulangi sholat. Nah, ini ada kutipannya itu di Hasyiah Bajuri. Nah, ini ayah bawa kitabnya. Yang aslinya itu memang yang lebih detail, dia lebih detail, lebih ini ya. Nanti kita lihat. Hanya mungkin karena beda cetakan, jadi di kitab itu bilangnya halaman 97, ternyata beda halaman. Di sini halaman 98. Beda satu. Mungkin karena beda cetakannya, jadi agak beda. Kita baca Bun. Itamatun ala fakiti tahurani wa huma al ma'u wa turabu ayyusolli al fardhu li hurmatil waqti wa yu'iduhu idza wajada ahadahuma. Jadi kalau tadi prosedurnya sholat aja. Nanti ngulangi sholat kalau ketemu alat tahurnya.
Nah, dirinci, idza wajada ahaduma fa idza wajadal ma'a a'ada min ghairi tafsilin. Kalau kebetulan pertama yang ditemu air, udah nggak ada rincian lagi, maksudnya nggak ada perlu dijelasin detail lagi, karena udah ketemu air berarti wudhu terus sholat udah selesai. Bagaimana kalau yang ditemukan itu ternyata debu? Nah, itu dirinci. Wa idza wajada turaba fala yu'iduhu bihi illa fi makhalin yaskutu fil fardu bitayamumi. Kalau ternyata yang ditemu itu debu, padahal di situ biasanya ada air, Tapi nggak ada air, yang ditemu debu, udah nggak usah. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kata si Mbah Bajurinya ini katanya, kenapa? Fil id la faidata fil i'adati bihi fi mahalin la yasqutu fil fardu. Karena nggak ada gunanya. Jadi kita tayamum di tempat yang biasa ada air, itu hanya li hurmatil waqti, statusnya jadi kayak yang pertama tadi. Ya nggak ada gunanya. Nanti kalau ketemu lagi kita ngulangi lagi, ya nggak usah. Kecuali begini katanya. Kecuali begini, itu illa fi mahalin yasqutu fil fardu bitayami. Jadi kecuali kita nemu debu, kita di tempat yang memang biasa nggak ada air, misalnya di padang pasir, kebetulan ini naik apalah gitu, misalnya apa bayangannya, naik mobil kemana lah gitu, jadi nggak ada air, nggak ada debu. Terus kalau debu ada lah di padang pasir. ya susah ini, nanti bayangin masing-masing, kalian bayangin, pokoknya kasusnya seperti itu. Jadi kalau nemu debunya di tempat yang biasa ada air, ya udah nggak usah ada, karena kita sholatnya udah tadi. Ini status sholat yang mau kita kerjakan itu sama kayak yang pertama tadi, toh ngulang-ngulang lagi, ya nggak usah. Tapi kalau kita nemu debu di tempat yang biasa nggak ada air, tadi, maka dah sholat, tayamum terus sholat, dan fardu kita sudah gugur. Nanti nggak usah ngulang lagi maksudnya. Jadi nanti di tempat yang nggak ada air, kita tayamum, berarti fardu kita kan gugur. Tapi itu nggak nemuin airnya jangka waktu satu sholat fardu itu, misalnya zuhur ke asar nggak nemu air, yang ayah bilang yang terus pertama kali kita temuin debu. Nah, kita kan bisa ini biasanya ada air nih. Kalau misalnya yang nggak ada air, kalau nggak ada air ya udah nggak masalah, ketemu debu, tayamum terus sholat, selesai, sholatnya nggak perlu ngulang lagi nanti. Tapi kalau kita nemu debu di tempat yang biasa ada air, terus nggak ada air tiba-tiba, berarti nggak usah nyata di situ, nggak usah sholat lagi di situ. Kenapa? Status sholat yang mau kita kerjakan itu sama yang pertama, ngulang-ngulang juga, itu nggak ada gunanya. Kata Mbah Bajuri begitu, ya nggak ada gunanya, itu sholat nanti diulangi lagi. Itu ini di kutipan aslinya ya, itu bitayami. Naam in wujida fil waktu a'ada bihi li'afala sholatu bi ahadi tuhurani fil waktu. Tapi kalau misalnya begini ya, mau apa boleh buat katanya. Jadi tiba-tiba waktunya masuk, yes, pokoknya sholat aja. Jadi tadi kan nggak ketemu, tadi kan nggak ketemu debu, nggak ketemu air, nggak ketemu. Nah, udah nanti sholat terus ngulang. Tapi tiba-tiba pas nemu debu pas waktu masuk sholat yang kedua atau sholat yang kedua berarti? Iya, jadi masih ada, maksudnya sholat kan misalnya di sholat duhur ini misalnya, yang panjang duhur lah gampangnya itu. Tadi pas sholat duhur masuk, nggak ada air, nggak ada debu, ya kan? Terus kita jalan aja nih. Pas di tempat biasa ada air, malah nggak ada air, yang ada debu. Tapi waktu sholat masih ada nih. Masih di waktu sholat. Masih di waktu sholat itu, walaupun itu nggak ada gunanya, tayamum aja, terus sholat. Biar kenapa? Biar sholat itu dikerjakan kita dengan salah satu alat tohuro, daripada statusnya kan mendingan Bun. Yang tadi nggak pakai toharo, sekarang pakai toharo. Walaupun tadi kan hanya dihormati waktu, mengerjakan sholat dengan salah satu ini. Walaupun harus ngulang, sholat aja. Tapi lebih baik ini, mendingan ini. Kalau sudah ada
kalau masih dalam waktu, biar kenapa? Biar sholat itu tetap berjalan di waktunya dengan salah satu alat haram. Masih di waktu sholat. Jadi masih mendingan dah daripada tadi gitu. Kata yang berikutnya. Walaupun nanti sama-sama mengulang. Iya, walaupun sama-sama mengulang. Dudukannya lebih inilah ya. Nah, iya, karena ono nggak pakai taharah, yang ini Iya, pakai taharah, ya. Kemudian yang berikutnya wayatayamamu likulli faridatin. Nah, mungkin sampai situ dulu pun. Wallahu a'lam bishawab. Nanti barangkali ada yang mau di apa lagi? Mau diulang yang mana? Yang belum begitu clear gitu. Mungkin yang kemarin kayaknya yang soal apa? Yang perban itu sebenarnya kemarin tuh masih agak bingung karena ayah agak keburu-buru, terus agak ngelihat memang bising banget kendaraan kan. Jadi urutan untuk, tapi tadi udah diperjelas sih. Maksudnya kan kemarin kan pahamnya Bunda boleh salah satu dulu. Kenapa nggak tayamum dulu terus wudhu? Kata ayah kan harus urutannya, harus sesuai jadwalnya lah, sesuai jadwalnya. Kalau nggak sesuai jadwal nanti hilang salah satu rukun, harus urutkan tertibnya hilang. Nah, itu yang bikin nggak boleh. Jadi yang pasti begini, kita ringkasnya begini. Jadi kalau kita punya perban di anggota tayamum, gambaran yang pertama itu, kalau yang pertama tentu, jadi di anggota tayamum kita ya basuh tayamum ngulang terus, kata kalau yang pertama, tapi boleh kata kalau yang kedua. Tapi yang prosedur tadi, kalau syaratnya kalau memang perbannya apa? Ada di anggota tayamum. Terus tidak berlebihan. Nah, kalau dia berlebihan masangnya kok lukanya sedikit dipasang panjang. Nah, itu nanti masalah. Mungkin itu cukup kali, Bun. Jadi nanti kalau seperti biasa, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ya tinggal komentar di kolom komentar. Mungkin hanya itu saja di episode kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa tanyain di kolom komentar, nanti bisa dijawab melalui kolom komentar juga, atau yang dekat-dekat sini bisa tanya langsung. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.